Halo Marior, balik lagi di Merinding Channel, Misteri dan Sejarah Dunia. Oke guys, kali ini gue bakal cerita ke kalian tentang Raja Edward VIII yang rela turun tahta demi wanita yang dia cintai. Nah, dari judulnya aja ini udah menarik banget ya guys. Yaudah, daripada penasaran, mending kita langsung masuk ke ceritanya. Let's go! Edward VIII adalah anak laki-laki pertama dari Raja George V dan Ratu Mary yang kelak otomatis akan menggantikan Raja George setelah dia wafat. Nah, tapi sang pangeran ini rupanya tidak terlalu suka dengan kemegahan dan tugas-tugas kerajaan. Jauh di dalam hatinya, dia ingin menjadi rakyat biasa. Hal inilah yang kemudian membuat Edward sering berselisih dengan kedua orang tuanya. Di mata orang tuanya, Edward ini selalu saja membuat ulah. Misalnya pada masa Perang Dunia Pertama, dia bersikeras untuk pergi ke Prancis dan berada di garis terdepan pertempuran. Dia berada di parit perlindungan, sementara itu musuh sedang ganas-ganasnya menembaki prajurit Inggris. Hal ini tentu saja membuat ketakutan banyak orang. Bagaimana kalau dia sampai terbunuh? Padahal dia kan adalah pewaris tahta Inggris yang seharusnya dilindungi. Pihak keluarga kerajaan ketakutan setengah mati, tapi Edward justru sangat menikmati momen-momen itu. Di sana, dia juga akrab dengan prajurit biasa, seakan-akan kedudukan mereka ini sama. Padahal, Raja George seringkali memperingatkan putranya ini tentang siapa dirinya dan juga derajatnya. Tapi, ya gitu guys, Pangeran Edward ini tidak pernah mendengarkan nasihat dan ucapan ayahnya. Kemudian, di tahun 1934, Edward bertemu dengan seorang wanita. Nah, wanita inilah yang kelak akan membuatnya rela turun tahta. Namanya adalah Wallis Simpson. Awalnya, Wallis dan Edward ini terlihat tidak mungkin terlibat dalam percintaan, karena pada saat itu Edward sudah memiliki kekasih yang bernama Thelma atau Lady Furness, sementara Wallis sendiri sudah punya suami dan itu adalah suami keduanya. Meskipun demikian, yang namanya hati itu nggak ada yang tahu ya guys. Diam-diam, Edward jatuh cinta pada Wallis yang menurutnya lebih keibuan daripada semua wanita yang pernah dekat dengannya. Tetapi masalahnya, Wallis ini sama sekali bukan tipe wanita yang didambakan oleh kedua orang tua Edward. Kerajaan Inggris jelas terkejut dengan pilihan Edward. Bagaimana mungkin calon raja mereka menikahi wanita yang jauh dari standar mereka? Apalagi saat itu, perceraian dianggap tidak bermoral guys. Nah, Wallis ini sudah 2 kali menikah dan 2 kali bercerai. Tapi mau gimana lagi guys? Pangeran Edward terlanjur jatuh cinta pada Wallis dan ingin menikahinya serta menjadikannya ratu di istana. Raja George dan Ratu Mary sangat putus asa menghadapi putra mereka. Edward dilarang keras membawa Wallis ke istana. Akibatnya timbul perselisihan hebat antara Edward dan orang tuanya, terutama ayahnya. Edward menganggap ayahnya sangat angkuh, sementara sang ayah menganggap anaknya ini kurang ajar. Ratu Mary sendiri menilai bahwa Wallis ini tidak lebih dari seorang wanita yang suka mempermainkan pria. Dia dicap sebagai pemburu harta dan sengaja menggoda Edward demi tahta di keluarga kerajaan Inggris. Pertikaian Edward dengan orang tuanya semakin hari semakin memanas. Dinas Rahasia Inggris kemudian ditugaskan untuk memata-matai pasangan kontroversial ini kemanapun mereka pergi. Pada 20 Januari 1936, Raja George V meninggal dunia. Ratu Mary memberi hormat pada Edward sebagai tanda pengakuan untuk putranya yang akan sah diangkat menjadi raja baru. Tetapi sang ratu tidak pernah melupakan apa yang pernah dikatakan suaminya sebelum meninggal. Raja George pernah berkata bahwa putranya itu akan menghancurkan dirinya sendiri hanya dalam waktu 1 tahun. Setelah ayahnya mangkat,
Edward yang menjadi penguasa Inggris dengan leluasa menunjukkan hubungannya dengan Wallis secara terang-terangan, bahkan kadang-kadang dengan cara yang memalukan. Pada Mei 1936, atau hanya beberapa bulan setelah kematian ayahnya, Edward menyewa kapal pesiar untuk sebuah pelayaran. Edward dan Wallis berlayar bersama teman-teman mereka yang sama sekali tidak sekelas. Para penumpang di kapal pesiar, termasuk Raja Edward dan Wallis, mengadakan pesta besar-besaran. Mereka singgah di berbagai pelabuhan dan seringkali dalam keadaan mabuk. Edward dan Wallis juga tampaknya tidak peduli dengan banyaknya mata yang melihat mereka. Nah, ini adalah salah satu foto kebersamaan Raja Edward dan Wallis yang dianggap sangat memalukan kerajaan Inggris. Ya iyalah, seorang raja ini loh, pakai celana pendek di pantai sama pacarnya. Waktu itu mereka belum nikah ya guys. Dan apa yang mereka lakukan ini segera saja menjadi skandal memalukan. Sejumlah surat kabar asing memberitakan skandal ini selama berminggu-minggu. Benar-benar berita yang mencoreng keluarga kerajaan Inggris. Tapi Edward sama sekali tidak memperdulikan semua itu. Edward kemudian resmi dinobatkan menjadi Raja Inggris pada tanggal 12 Mei 1937, sementara Wallis sudah resmi bercerai dengan suaminya sebulan sebelumnya. Nah, ini adalah waktu yang pas bagi keduanya untuk menikah dan dimahkotai Raja dan Ratu Inggris. Tapi proses menuju pernikahan itu tidak pernah berjalan mulus. Perdana Menteri Inggris saat itu, Stanley Baldwin, diminta untuk mendesak raja agar segera meninggalkan Wallis. Tetapi dia gagal. Sejumlah anggota keluarga kerajaan hingga Uskup Agung Canterbury juga sudah melakukan berbagai cara agar Edward mau meninggalkan wanita itu. Tetapi sang raja tetap pada pendiriannya. Suasana kerajaan mulai memanas. Orang-orang terdekat kerajaan mulai menjauhi Edward dan sengaja tidak datang ke acara-acara penting kerajaan. Wallis yang tahu posisinya memohon agar Edward meninggalkannya saja daripada dia harus melepaskan tahtanya. Berada dalam pilihan sulit, apakah ia harus mempertahankan tahtanya atau pergi menikahi Wallis? Edward kemudian membuat keputusan yang menyentak Britania Raya. Ia memilih melepaskan tahtanya. Maka pada 10 Desember 1936, Edward VIII menjadi Raja Inggris pertama yang turun tahta atas kehendaknya sendiri. Keputusan Edward ini bukan hanya seperti kiamat bagi kerajaan, tetapi juga membawa kesedihan. Pewaris tahta selanjutnya tentu saja adalah adik Edward, yaitu George VI. Tetapi George tidak pernah disiapkan untuk menjadi raja. Dia gagap tampil di hadapan publik dan memiliki riwayat kesehatan yang buruk. Sebenarnya, dia lebih suka hidup tenang bersama dengan istrinya, yaitu Ratu Elizabeth, dan juga putrinya Elizabeth dan Margaret. Putri sulung George, yaitu Elizabeth inilah guys, yang kelak akan menggantikannya dan menyandang sebagai Ratu Elizabeth II yang kita kenal memimpin Inggris hingga hari ini. Sang raja yang sudah turun tahta itu kemudian diketahui menyeberangi Selat Inggris dan menjalani kehidupan di pengasingan dalam waktu lama. Akhirnya, pada 3 Juni 1937, Edward dan Wallis menikah di sebuah kastil di utara Perancis. Pernikahan mereka ini diadakan sangat sederhana, bahkan tidak ada seorang pun keluarga kerajaan yang datang. Kehidupan pasangan yang terkenal glamor ini sering pelesir ke luar negeri. Meskipun mereka dikucilkan anggota kerajaan, tetapi keduanya nyaris terlihat dalam setiap acara sosial kalangan elit. Foto-foto mereka yang berada di sejumlah klub malam dan juga hotel-hotel mewah terpajang di berbagai surat kabar. Pasangan ini juga membuat publik Inggris heboh pada saat itu karena foto-foto mereka bersama dengan pimpinan Nazi, yaitu Hitler. Edward dan Wallis terlihat dalam sebuah foto sangat akrab dengan sang Führer, padahal saat itu hubungan Inggris dan Jerman lagi tegang-tegangnya guys karena Perang Dunia.
Tetapi semuanya berakhir pada 28 Mei 1972 ketika Edward meninggal dunia. Setelah ia wafat, barulah orang-orang yang dulu mengira Wallis hanyalah wanita pengeruk harta, menyadari bahwa sesungguhnya wanita itu benar-benar mencintai Edward sepenuh hatinya. Beberapa waktu setelah kematian Edward, Wallis menolak untuk mengakui bahwa suaminya itu sudah meninggal. Wallis juga mengatakan betapa Edward sudah banyak berkorban untuk dirinya. Ia sering duduk melamun di kamar Edward, di mana kamar itu terus dijaga tetap seperti saat Edward wafat. Hal ini membuat kondisi kesehatan Wallis terus menurun. Ia akhirnya menderita kelumpuhan dan cacat di akhir masa hidupnya karena kesedihan yang begitu mendalam. Wanita tua itu menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan berbaring di tempat tidur sambil memandangi foto-foto dirinya bersama Edward. Sampai akhirnya dia meninggal dunia di tahun 1986. Wallis dimakamkan di samping makam Edward di Windsor. Ratu Elizabeth II dan keluarganya bahkan menghadiri pemakaman Wallis. Edward yang selalu menginginkan agar Wallis diterima dalam keluarga kerajaan, akhirnya mendapatkannya, walaupun itu setelah kematiannya. Romantis sekaligus sedih ya guys cerita kali ini. Terima kasih kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye. Habis guys. Olah dedek.